Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini, kita perlu bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kasih-Nya adalah kekuatan bagi kita dan Dialah tempat perlindungan kita. Hanya Dialah satu-satunya perlindungan bagi kehidupan kita di saat ini. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Hanya Engkaulah Tuhan perlindungan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa.
Tuhan yang layak terima puji-pujian kami. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima sembah kami. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya perlindungan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu memuji, membesarkan nama-Mu. Kami rindu Tuhan menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Amin. Kita memiliki Allah yang hebat dan luar biasa. Amin. Allah kita berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa Tuhan, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa Tuhan, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa Tuhan, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa Tuhan, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa Tuhan, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa Tuhan, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan Allah kita. Dialah yang maha kuasa, Dia yang mulia. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Kita memiliki Allah yang kuasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang mulia. Karena itu tidak terlukiskan apapun perbuatannya dalam kehidupan kita. Mari naikkan pujian di hadapan Tuhan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegang, tiada tandingannya. Dekat kasih-Mu
seperti Engkau. Kami mau menyiapkan hati kami, kami mau menyiapkan jiwa kami, kami mau menyiapkan pikiran kami untuk kami menerima firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berfirman pada pagi hari ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kuatlah di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Benar Tuhan, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai suatu kebenaran firman Tuhan yang akan dibungkus dalam suatu tema yang saya tulis dalam satu kata, yaitu bertahan. Bertahan Bapak Ibu Saudara, jangan ditahan. Beda ya, sama-sama tahan tapi lain. Kalau bertahan itu kita melakukan sesuatu untuk mencapai suatu hal yang kita nantikan, lalu kita bertahan. Kalau ditahan itu kurang lebih gini nih. Waduh, sakit perut ya. Oh, toilet jauh, rumah penduduk jauh, saya lagi di perjalanan. Ya ditahan sebentar sampai ya adalah toko-toko, warung-warung bisa mampir ke kamar kecil. Nah, itu ditahan. Nah, kita bukan mau membahas yang suatu perasaan atau suatu pergumulan atau suatu apapun yang kemudian kita katakan ya sudah saya tahan atau ditahan. Tapi kita sedang mau mempelajari suatu sikap hidup, suatu kualitas hidup di mana kita akhirnya dinyatakan mampu bertahan dalam segala situasi. Mampu bertahan ketika kita diminta untuk menyelesaikan sesuatu, tapi kok kayaknya enggak selesai-selesai ya. Mampu bertahan ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, kemudian kok di sini ngerecokin, di sini juga ngegangguin, di situ komplain, di sini ini, di situ itu. Waduh, kayaknya keliling ini segala sesuatunya bikin kita tambah pusing dan pengen menyerah. Bertahan. Bertahan ketika kita harus menyelesaikan sesuatu, tapi aduh kayaknya di sini salah deh. Coba-coba cara yang lain, aduh kayaknya juga nggak berhasil deh. Terus dengan cara ini katanya ini berhasil, tapi kok kelihatannya hasilnya nggak ada-ada. Mana sih hasilnya? Tapi tetap bertahan. Enggak terus selesai, dibungkus, ditaruh pekerjaannya, udah ya selesai, enggak selesai-selesai. Udah ya, nyerah, enggak ada hasil. Udah ya ganti orang aja, kayaknya aku kagak bisa, kayaknya dia yang di sono yang bisa. Lalu kita selesai, kita taruh. Itu kerjaan kita enggak selesai Bapak Ibu Saudara. Itu namanya kerjaan kita buang. Kita enggak bertahan. Suatu hal yang luar biasa yang kita dapati dari kehidupan seorang tokoh yang ditulis dalam teks Ibrani. Dia bahkan mampu bertahan ketika segala sesuatunya itu enggak kelihatan atau belum dapat dia lihat. Bertahan yang akan kita bahas pagi hari ini adalah suatu sikap bertahan yang kalaupun seharusnya nih, waktunya ini kalau mau ngerjain suatu, misalnya lah ya, ada yang pernah merebus telur sampai berjam-jam Bapak Ibu Saudara? Nggak ada ya, telur ajaib itu kali ya, nggak matang-matang. Nah, tapi gitu, misalnya normalnya kalau kita ngerebus telur ya udahlah tergantung mau tingkat kematangan yang mana. 5 menit, 10 menit itu sudah telurnya sudah matang banget, kenyal kalau udah 10 menit itu. Nah, tapi
Tapi kok suatu ketika kita ini nemuin telur ajaib, nggak tahu telurnya dari mana gitu ya. Kita rebus nih telur nggak mateng-mateng. 5 menit kagak mateng, 10 menit kagak mateng, 15 menit nggak mateng. Untung 20 menit telurnya nggak lompat dari panci. Karena kepanasan, nggak mateng-mateng ya. Tapi kita akan terus tetap merebus sampai mateng. Itu salah satu kualitas bertahan. Kalaupun dalam perhitungan kita, kalaupun dalam perkiraan manusia, kalaupun dalam perkiraan pada umumnya, seharusnya jangka waktu yang saya tempuh ini saya udah berhasil. Seharusnya jangka waktu yang saya kerjakan ini saya sudah menang. Seharusnya dalam jangka waktu sekian saya sudah memiliki sesuatu yang dapat dilihat, tapi saya nggak bisa lihat. Kata orang 10-15 tahun panen, gua 20 tahun kagak panen. Bertahan melampaui batas waktu yang kita perhitungkan. Bertahan meskipun ketika kita diminta melakukan suatu pekerjaan atau suatu tugas atau menyelesaikan suatu hal yang kemudian dalam cara tertentu di mana kita mengerjakannya, kita mendapati tantangan demi tantangan. Bertahan Bapak Ibu Saudara. Bertahan ketika kita harus mengerjakan suatu tugas, ketika kita harus mengerjakan suatu pekerjaan, dalam cara tersebut kelihatannya gak masuk akal. Tapi kita diminta kerjakan pakai cara itu. Bertahan. Gak masuk akal di sini, itu maksudnya ada, kita bisa pisahkan dua. Tidak seperti pada umumnya kalau nggak masuk akal ya udahlah kayak film-film fantasi itu kan nggak masuk akal kok bisa begitu sih gitu. Nah tapi maksudnya nggak masuk akal di sini ada dua. Nggak masuk akal yang pertama itu adalah ketika kita diminta melakukan suatu tugas dengan suatu cara yang ditentukan tapi caranya itu nggak masuk akal yang kayak dunia fantasi itu tadi. Nggak mungkin deh pakai cara begitu. Nggak mungkin. Tapi kita tetap bertahan dengan cara itu. Atau gak masuk akal yang kedua adalah bukan gak mungkin, tapi belum bisa kita pahami. Jadi bukan tidak masuk akal secara umum, tapi kita sendiri, kita yang diminta untuk menyelesaikan pekerjaan itu kita belum paham. Ini opo sih sebenarnya? Saya ini lagi disuruh ngapain sih? Gunanya apa sih? Tapi kita tetap bertahan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani 11. Ayatnya yang ke-27. Ibrani 11 ayat 27 saya akan bacakan untuk kita semua. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ia di sini ini penulis Ibrani lagi cerita Musa. Karena iman maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita membaca teks ini maka kita langsung ingat Musa ya. Kalau ingat Musa maka kita akan ingat kepada peristiwa ketika ia di Mesir. Musa meninggalkan Mesir itu 2 kali. Yang pertama, waktu dia habis membunuh orang Mesir yang menganiaya bangsanya itu, terus dia kan bunuh. Terus ketahuan dia pergi. Yang kedua dia datang lagi pergi bersama-sama dari Mesir dalam rangka memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Kira-kira voting singkat saja Bapak Ibu Saudara. Boleh angkat tangannya 1 atau 2 gitu ya. 1 itu berarti pergi waktu dia habis bunuh orang Mesir. 2 itu berarti pergi waktu dia pimpin bangsa Israel keluar dan menuju ke Kanaan. Kira-kira dalam teks Ibrani ketika dikatakan karena iman maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan gak takut akan murka raja.
Itu kepergian pertama apa kepergian kedua? Kedua ya? Sepakat? Iya, salah Bapak Ibu Saudara. Yang dicatat sama penulis Ibrani ini kepergian pertama. Makanya ditulis di sana, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang gak kelihatan. Waktu Musa pergi, di awal kitab Keluaran 2 ayat 11 sampai 15 mencatat peristiwa itu dengan jelas. Dia temukan bangsanya, loh kok dianiaya, tak tolong, tak bunuh, loh disembunyiin di pasir. Mayat orang Mesirnya. Besoknya dia ketemu orang Israel, dua-duanya Israel yang sekarang berantem. Terus dia bilang, kamu ngapain sih berantem sesama bangsa? Oh, yang salah marah. Siapa ngangkat kamu jadi hakim di antara kami? Kamu mau bunuh aku kayak orang Mesir kemarin ya? Ada yang tahu aku bunuh. Berarti ada yang lihat aku sembunyiin tuh mayat. Waduh. Nah, kemudian dikatakan ketika Fir'aun tahu itu, Fir'aun berikhtiar membunuh Musa, lalu Musa lari. Yang itu yang ditulis di Ibrani ini. Jadi dia belum melihat seperti apa Allah merancangkan suatu pembebasan. Dia belum melihat seperti apa Allah mengubah segala sesuatunya menjadi kebaikan. Dia belum melihat ketika Allah dengan tulah-tulah memperjuangkan bangsa itu untuk boleh keluar dari Mesir. Dia belum lihat semak belukar yang kena api tapi nggak kebakar. Dia belum diberi tanda tongkat jadi ular balik lagi jadi tongkat. Musa belum lihat apa-apa waktu itu Bapak Ibu Saudara. Tapi dia bertahan dalam imannya dan dia percaya suatu pembebasan akan Allah lakukan bagi umatnya. Itu sebabnya ketika kisah dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai 15 ditulis ulang di dalam Kisah Para Rasul 7, bahasanya jadi begini. Saya bacakan ya. Kisah Para Rasul 7, ketika Stefanus menyatakan pembelaannya, dimulai dari ayat 23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Perhatikan ayat 25. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka nggak ngerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di sana kemudian dia nikah dan kemudian dia punya anak. Jadi pada waktu Musa melakukan segala sesuatu itu, di dalam imannya kepada Allah, di dalam keyakinannya, dia tahu akan ada suatu pembebasan dari Allah. Makanya penulis Kisah Rasul menuliskan itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan ngerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tapi kenyataannya waktu itu belum ngerti. Waktu Musa pergi yang pertama kali, dia belum tahu akan ada laut yang terbelah. Dia belum tahu akan ada air jadi darah. Dia belum tahu akan ada kematian besar. Anak sulung sampai ternak-ternak juga mati, tapi anak sulungnya Israel enggak mati. Dia belum tahu semua itu Bapak Ibu Saudara.
Dia bahkan belum melihat sedikit pun dari hasil pembebasan yang akan dikerjakan oleh Allah. Tapi dia bertahan. Dia bertahan sama seperti ketika dia melihat apa yang gak kelihatan. Luar biasa apa yang Musa berikan teladan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah tes. Mungkin boleh ditunjukin gambarnya. Ada sebuah tes. Ada yang pernah mengerjakan tes ini? Pernah. Itu bukan ramalan cuaca Bapak Ibu Saudara ya. Atau mungkin yang gini-gininya bukan rekam detak jantung ya. Atau mungkin angka-angkanya itu bukan angka-angka yang kemudian kita mau dicocok-cocokkan atau diapa-apakan ya. Tapi itu adalah tes koran. Tes koran atau Paulites. Apa sih tes ini? Waktu saya tulis di situ bukan saya lagi mau nawarin kita semua untuk tes rame-rame. Bukan, karena saya bukan agen tes Pauli ya. Tes Pauli ini biasanya digunakan oleh perusahaan, oleh suatu lembaga kerja untuk menyaring calon karyawan. Apa sih yang akan dilihat dari tes ini? Tes ini menitik beratkan unsur kemauan. Kemauan. Dan salah satu nilai yang keluar dalam rekomendasi itu nanti apakah calon karyawan ini memiliki kompatibilitas apa enggak. Apaan tuh? Kompatibilitas itu bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan rekan-rekan sekerja. Bagaimana ketika sesuatu datang mungkin ada masalah, mungkin ada ini, mungkin ada itu gitu ya. Kemudian kita bisa tetap memiliki ketahanan kerja walaupun mungkin lingkungannya berubah. Walaupun mungkin ada rekan sekerja baru, walaupun mungkin ada masalah, walaupun mungkin ada kondisi tertentu yang dikondisikan kepada kita. Tapi kita harus tetap kerja. Ketahanan. Jadi apa yang dilihat dari tes ini secara psikologi itu menunjukkan apakah orang ini memiliki suatu kemauan untuk berjuang apa enggak. Karena diyakini semua manusia itu punya kemampuan untuk belajar, berusaha dan beradaptasi. Namun yang menjadi masalah adalah apakah pribadi itu cukup tough untuk memiliki kemauan untuk dia boleh bertahan dalam situasi tersebut. Jadi kalau nilainya yang baik itu adalah ketahanan kerjanya tinggi, kecepatan kerjanya tinggi, ketelitian kerjanya tinggi. Nah itu hasil tesnya itu kurang lebih begitu. Dilihatnya dari mana? Yo dari angka-angka yang gak jelas itu tadi. Tapi itu berbicara sesuatu Bapak Ibu Saudara. Mau. Maka pertanyaannya pagi hari ini, ketika segala sesuatu menghadang kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan suatu perjuangan iman. Ketika kita diperhadapkan dengan suatu perjuangan hidup. Ketika kita diperhadapkan dengan segala sesuatu yang mungkin gak pernah kita bayangkan. Mau apa tidak? Kita bertahan. Karena sesungguhnya kemampuan untuk bertahan itu Allah berikan untuk manusia. Semua makhluk hidup Bapak Ibu Saudara, enggak cuma manusia, apalagi manusia makhluk hidup tingkat tertinggi ya. Semua makhluk hidup itu dilengkapi dengan kemampuan untuk bertahan. Bertahan hidup, bertahan memperjuangkan, bertahan mengupayakan. Namun yang sering kali membuat kita gagal adalah kita gak mau bertahan. Kita lebih menyerah, kita lebih memilih untuk berkata ya sudahlah udah capek, ya sudahlah udah gak tahu, ya sudahlah udah mentok, aduh ya udahlah udah kelamaan, gak ada lagi, gak bisa lagi. Lalu kita bilang udah stop ya, saya menyerah.
Jadi bukan kita nggak bisa bertahan, tapi kita nggak mau bertahan. Mari kita lihat kalau dalam seseorang merekrut karyawan saja, aspek kebertahanan itu menjadi suatu poin yang juga dipertimbangkan. Maka mari kita melihat bagaimana ketika kita harus hidup, berjuang dalam perjuangan iman, berjuang dalam perjuangan Kristiani, di mana kemudian hasilnya itu bukan gaji bulanan seperti di tempat pekerjaan, Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya ketahanan kita dalam perjuangan Kristiani itu memberikan kita suatu kehidupan kekal yang lebih berharga, jauh lebih berharga. Bahkan gak bisa dibandingin dengan gaji bulanan di tempat kerja, di tempat di mana kita melamar. Kita lamar kerja, oh gak tahan, oh gak mau, oh gak tekun, oh gak bisa, ya udah selesai, paling gak dapat kerja gitu ya. Coba aja lagi di tempat-tempat lain, mungkin ada tempat lain yang gak perlu terlalu rumit, yang pekerjaan lebih sederhana, atau mungkin ada bidang lain yang lebih sesuai dengan kemampuan saya, mungkin ada bidang lain yang sesuai dengan karakteristik saya, dan macam-macam. Banyak macam lowongan pekerjaan. Tapi untuk suatu perjuangan iman, kita gak bisa apply ke tempat lain, Bapak Ibu Saudara. Apakah mungkin kita katakan saya apply ke surga lalu nggak diterima, ya udah apply ke tempat lain, kemana? Nggak bisa. Itu sebabnya bertahanlah, jangan menyerah. Perjuangan apa yang sedang engkau hadapi hari-hari ini? Perjuangan dalam relasimu, perjuangan dalam perekonomian, perjuangan dalam pendidikan, perjuangan dalam keluarga, perjuangan dalam apa? Sakit penyakit. Perjuangan apa yang sedang engkau hadapi hari-hari ini? Perjuangan apa yang sedang Allah izinkan untuk engkau jalani? Mungkin beda-beda, tapi pesan Alkitab sama. Sebab Alkitab selalu mengajar kita untuk bertahan sebelum kita mengalami sebuah terobosan. Kalau kita menengok kisah-kisah Alkitab, maka sejak awal kita melihat Yusuf bertahan sebelum dia dipakai untuk memberi makan bangsa yang besar. Mau dimasukin ke sumur, mau dipenjara, mau difitnah, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, dia bertahan dalam kemurnian hatinya. Dia gak kehilangan kasih, dia gak kehilangan suatu pengharapan kepada Allah. Itu sebabnya ketika saudara-saudaranya kemudian datang kepada dia waktu dia sudah menjadi penguasa di Mesir, dia gak bunuh itu semua saudara-saudaranya yang sudah buang dia ke sumur itu. Justru dia bisa bilang apa? Kamu reka-reka yang jahat untuk aku, tapi Allah menggunakan itu untuk memelihara suatu kehidupan bangsa yang besar. Tapi sebelum kalimat itu keluar, Bapak Ibu Saudara, Yusuf bertahan. Sebelum kemudian kita membaca pasal-pasal terakhir dari kitab Ayub, di mana segala kekayaannya dikembalikan, bahkan dia kembali memiliki keturunan, bahkan segala sesuatu yang hilang daripadanya kemudian kembali pulih dalam kuasa Allah. Apa yang harus dilakukan Ayub waktu itu? Dia bertahan sebelum pemulihan terjadi. Dia bertahan meskipun dalam kesetresan istrinya bilang, masih bertahan sama imanmu, udah kutukin aja tuh Allah mati sana. Ngapain masih bertahan? Tapi Ayub bertahan. Ayub gak tinggalkan imannya. Ayub gak stop sampai di situ. Kalau kita mau lihat perjalanan bangsa Israel, Yos, kelilingi ya temboknya Yeriko ini ya. Kelilingi. Sehari putar-putar sekali, hari ke-7 7 kali. Pertanyaannya, lah kalau suruh muter-muter cuma muteri tembok kayak gitu, itu make sense gak ya?
Tuhan, kami ini mau masuk ke suatu kota yang berkubu. Yang ada mah perang, bukan muter-muter. 6 hari aja suruh muter-muter. Kayak gak ada kerjaan. Tapi mereka bertahan. Dan tembok itu runtuh karena penyertaan Tuhan. Para murid ketika dikatakan, aku meninggalkan engkau gak yatim piatu, aku akan kirimkan penolong. Kembalilah ke loteng sana, berdoa di sana ya. Nanti aku akan kirim penolongnya. Apa Tuhan bilang? Hari ke-10 jam sekian, menit kesekian, detik kesekian datang ya Roh Kudusnya. Yesus nggak bilang begitu waktu itu Bapak Ibu Saudara. Yang diminta hanya bertekun dalam doa dan bertahan dalam doamu. Dalam suatu jangka waktu yang gak jelas, yang gak tahu, yang gak dikasih batas waktunya, kemudian mereka disuruh berdoa di sana, disuruh bersekutu di sana. Pertanyaannya, kalau hari ke-9 lalu ada yang begini, mungkin karena waktu itu si Petrus pimpinannya ya, terus Petrus udah ya hari 1 gak jelas, hari 2 gak jelas, 3 gak jelas, oh mungkin gak dari 1 deh, 1 masih berharap-harap, 2 masih oke lah, 3 masih ya ayolah gitu, 4 kok kayak gak datang-datang, apa sih janjinya, 5 kok makin gak jelas, ini cuma begini-begini doang, hari ke-6 ini juga gak ada apa-apa, hasilnya kagak ada, hari ke-7 memang ini gak ada hasil. Lalu hari ke-9 satu orang pamit dari perkumpulan itu, Petrus, aku pamit ya, udah 9 hari ndekem di sini kagak jelas, gak ada hasil. Noh lanjutin aja berdoa, saya gak ikut. Dadah Petrus. Maka yang tadi dada itu gak terima janji Allah di hari yang ditentukan. Bertahan Bapak Ibu Saudara. Bertahan dalam segala sesuatu yang sedang engkau hadapi. Bertahan, berpegang dalam kepercayaanmu kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia gak akan pernah tinggalkan kita. Dalam semua situasi hidup kita, dalam semua musim hidup kita, dalam segala perjuangan kita, dalam segala sesuatu yang Dia izinkan untuk kita lakukan dan kita hadapi. Dia gak biarkan kita berjuang sendiri. Untuk itu bertahanlah karena engkau melihat bahwa ada Allah yang menyertai engkau. Atau kita mau seperti gambar ini. Yang di atas, dia terus tekun ya. Gali. Yang di bawah, dia sebenarnya udah lebih dekat loh ke garis akhirnya dia. Tapi kan kita semua gak pernah tahu ya batasnya ya. Kita kan gak pernah tahu ya, kapan sih perjuangan saya yang bagian ini berakhir. Kapan sih pergumulan saya yang bagian ini akan selesai. Kapan sih perjuangan saya di bagian ini tuh akan mendatangkan hasil. Kita gak pernah tahu. Yang Tuhan minta cuma kita berjuang dan bertahan, gak boleh nyerah. Kalau sudah hampir sampai kepada hasilnya, karena kita nggak tahu kita udah deket, tapi karena kita rasa kita udah capek. Aku sudah gali sekian panjang tapi nggak ada hasilnya, lalu aku harus apa? Capek. Aku sudah berusaha sekian lama tapi nggak ada hasilnya, aku mau ngapain? Aku capek. Aku sudah berjuang sekian lama tapi nggak ada perubahan, mau ngapain? Capek. Aku sudah bertahan sekian lama lalu nggak kelihatan hasilnya, ngapain? Capek. Lalu persis dekat di hasil, tapi kita kan nggak tahu ya. Kita bilang capek Tuhan, saya menyerah. Sepertinya cara ini nggak mungkin ditempuh. Lalu kita selesai, udah ya Tuhan ya, selesai. Nggak lagi berjuang-berjuang, nggak lagi berusaha-berusaha. Kita tutup segala sesuatunya. Maka sesungguhnya suatu hasil yang sudah dekat dengan kita, itu gagal kita peroleh. Bahkan yang lebih kasihan Bapak Ibu Saudara, kalau dia menganggap
ketekunannya saat itu, kebertahanannya saat itu suatu hal yang salah, padahal dia udah deket. Terus akhirnya dia memulai menggali di tempat yang lain. Maka dia mulai dari, ya betul, dari nol. Dia ulang segala perjuangannya dari nol, hanya karena dia gak memiliki ketahanan. Untuk itu, marilah kita memiliki ketahanan di dalam iman kita. Bertahan dalam situasi hidupmu, bertahan dalam perjuangan hidupmu, bertahan dalam perjuangan imanmu. Bertahan, jangan menyerah karena kita punya Allah yang gak menyerahkan segala sesuatunya kemudian selesai. Enggak, Tuhan beserta dengan kita. Itu sebabnya Tuhan bilang apa? Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan segala sesuatunya. Karena pertandingan Kristiani gak cuma berbicara bagaimana kita hidup baik-baik saja, tapi bagaimana kita bisa hidup dengan mempertahankan keyakinan kita terhadap kehadiran Allah, terhadap keadaan Allah di tengah segala sesuatu yang kita hadapi dalam kenyataan hidup. Kebertahanan kita untuk tetap dapat mengatakan kepada orang-orang di sekitar bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah itu baik. Di tengah perjuangan segala situasi hidup. Karena pada akhirnya dikatakan apa? Berbahagialah mereka yang dikatakan tahan uji. Karena kalau dia sudah bertahan, dia akan menerima mahkota kehidupan bagi dia yang mengasihi, bagi mereka yang mengasihi dia. Ketika kita bertahan dalam kehidupan kita, ketika kita bertahan dalam perjuangan iman kita, ketika kita bertahan dalam mengikut Kristus, ketika kita bertahan untuk tetap percaya sama Allah dalam situasi apapun. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita gak lagi bertahan untuk gaji bulanan di tempat kerja kan? Gak lagi ngelamar kerja, tapi kita lagi bertahan untuk kehidupan kekal bersama dengan Dia yang menciptakan kita. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian satu-satunya yang ku percaya. Kita mau percaya bahwa dalam waktu apapun kita tahu Tuhan punya waktu yang terbaik. Kita mau percaya dalam rancangan hidup apapun Tuhan punya rancangan yang terbaik. Kita mau percaya dan kita mau melihat bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan selama kita bertahan mengikut Dia. Selama kita bertahan dalam pengiringan kita kepada Kristus. Selama kita bertahan dalam ketekunan iman dan ketekunan hidup kita, Dia adalah satu-satunya Allah yang pantas untuk kita percaya. Saya undang untuk kita semua boleh berdiri. Kita mau membawa iman kita kepada Allah. Kita bahkan mau mengangkat hati kita kepada Allah dan kita mau mulai mengembangkan iman kita dan kita mau berkata, Tuhan, aku gak mau menyerah. Dan aku mau menaruh kepercayaanku hanya kepada Engkau saja. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
Pagi hari ini, undangan untuk tidak menyerah sedang Allah kirimkan kepada kita semua. Siapa di antara kita yang mau menangkap undangan itu dan berkata, Tuhan, aku tidak mau nyerah. Mungkin aku lelah, mungkin aku capek, mungkin aku hampir putus asa, tapi pagi hari ini aku mau menangkap undangan Tuhan dan aku mau berkata, Tuhan, aku gak mau nyerah. Angkat tanganmu di tempat engkau berdiri saat ini dan nyatakan dengan suatu keyakinan kepada Allah, engkau memiliki Allah yang besar, Allah yang pantas untuk engkau percayai, Allah yang sanggup untuk engkau pegang, untuk engkau bertahan dan gak menyerah. Biarkan tangan-tangan yang terangkat ini menjadi suatu wujud pernyataan iman kepada Allah. Mulai bangkitkan imanmu kembali. Mungkin engkau lelah, mungkin engkau letih, mungkin engkau melihat jalan hampir tertutup, bahkan mungkin pintu udah ketutup. Tapi pagi hari ini Allah berbicara kepada kita. Bertahanlah anak, bertahanlah. Aku memegang tanganmu, aku menuntun langkahmu. Bertahanlah dalam hidupmu, bertahanlah dalam imanmu. Saya berikan waktu untuk kita semua menaikkan doa kita secara pribadi. Apa yang sedang engkau perjuangkan? Apa yang sedang engkau ingin pertahankan? Apa yang sedang engkau gumulkan? Sambil mengangkat tanganmu di hadapan Allah, naikkan doamu di dalam iman kepada Dia, bahwa Dia gak pernah tinggalkan engkau. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau bertahan dalam perjuangan hidup kami di dalam Engkau. Kami mau mempertahankan iman kami kepada Yesus saja. Untuk itu Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Tuhan, hati yang mulai gentar, pagi ini mari Engkau Allah yang menguatkan hati itu. Kaki yang mungkin rasanya gontai dan gak mampu lagi melangkah, Tuhan kuatkan kaki itu. Tuhan, hati yang rasanya mungkin sudah mau menaruh saja segala sesuatunya, hati yang mulai mau menyerah, Tuhan bangkitkan itu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memegang setiap tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan. Engkau yang menjangkau setiap hati yang terbuka kepadamu pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang memberikan suatu kekuatan baru di dalam Engkau Yesusku. Biarkan pada pagi hari ini ketika kami berkata, Tuhan, saya tidak mau menyerah, kami berkata di dalam iman kami kepada Yesus. Terpujilah namamu Allah kami yang hidup. Kami mau melihat mahkota kehidupan itu dikaruniakan kepada kami, karena kami bertahan dalam kehidupan Kristiani kami. Terima kasih Yesus. Lebih dari segalanya, kami mengizinkan Tuhan, Engkau terus bekerja dalam hati dan kehidupan kami. Bahkan ketika kami pulang, bahkan ketika kami di rumah, bahkan ketika kami sedang menghadapi pergumulan kami yang saat ini kami doakan. Kami gak cuma yakin waktu kami di gereja, tapi kami menjadi yakin, kami menjadi kuat, kami menjadi pribadi yang mampu bertahan. Bahkan ketika rintangan itu ada di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur dan menaikkan pujian kami hanya bagi Engkau saja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua ketenangan-Mu yang teguhkan hatiku.
Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.